Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Nur Fadilah dari kelompok 1 Usulut Tarbiyah An-Nabawiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian pendidikan Islam menurut istilah. Pengertian pendidikan Islam menurut bahasa. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, ditambah awalan pe dan akhiran an, yang berarti perbuatan, cara, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, pendidikan berasal dari kata robba ya robbu yang berarti bertambah dan berkembang. Sedangkan pendidikan Islam menurut istilah. Secara istilah, kata pendidikan menjadi berbeda dengan makna bahasanya. Para filosof barat dan muslim memahami konsep pendidikan adalah proses menyiapkan, mengembangkan, dan sebagainya terhadap diri dan jiwa manusia, sebagaimana menurut Plato bahwa pendidikan adalah memberikan keindahan dan kesempurnaan jasad dan ruh manusia. Baiklah, saya Ade Ulis Firdaus Maftuhah akan melanjutkan dari pemateri pertama, Dayang Nur Fadilah. Jadi, poin kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa pendapat yang mengartikan tujuan pendidikan Islam. Salah satunya, menurut Muhammad Attiyah Al-Abrashi, tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh, jiwa pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. 2. Memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya, ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan setiap pribadi dari umat Islam supaya bekerja untuk agama dan dunianya sekaligus. Sebagaimana sabdanya, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Lanjut. Tujuan umum pendidikan Islam. Abu Hamid Al-Ghazali merumuskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam tidak lain adalah membantu dan membina seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja untuk hari akhirat. Yang kedua, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam untuk mempelajari Al-Qur'an. Untuk dapat mempelajari Al-Qur'an harus dengan mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga, Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa tujuan dakwah yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, merumuskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membimbing manusia dan masyarakat dunia secara total kepada sistem Islam dan ajaran-ajarannya, karena kebahagiaan hakiki manusia tidak dapat dicapai kecuali dengannya. Yang keempat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam ma'rifat kepada Allah dan mengesahkannya, menyiapkan manusia yang paripurna dan mengembalikan umat ke dalam pangkuan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, Majid Arsan Al-Kailani menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini mengarah pada 3 tujuan pokok, yaitu: pertama, mendidik manusia agar mengetahui Tuhannya. Kedua, membentuk kepribadian siswa yang integral. Dan ketiga, membina masyarakat yang islami. Lanjut, tujuan khusus pendidikan Islam. Menurut Hasan Al-Banna, individu tersebut harus dapat menjelaskan dan dicapai dalam rincian yang detail dan aplikatif terhadap ranah potensi individu yang harus menjadi tujuan pendidikan secara khusus, sehingga
Al-Banna merumuskan ciri-ciri individu muwasyafat al-fardi yang dikenal dengan 10 kompetensi individu. Yang kedua, Majid al-Khailani juga sependapat dengan Al-Banna bahwa tujuan khusus pendidikan Islam harus fokus pada pembinaan individu yang soleh, yaitu individu yang memiliki kemampuan akal dan pikiran yang baik serta mampu melakukan amal soleh. Lanjut. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, ada 4 tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu tujuan pendidikan jasmani atau disebut juga ahdaf al-jismiyah. Yang kedua, tujuan pendidikan ruhani atau yang disebut juga ahdaf al-ruhiyah. Yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau ahdaf al-aqliyah. Yang keempat, tujuan pendidikan sosial ahdaf al-ijtimaiyah. Dan yang terakhir, menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam juga harus mencakup 1. Dimensi hakikat penciptaan manusia, 2. Dimensi tauhid, 3. Dimensi moral, 4. Dimensi perbedaan individu, 5. Dimensi profesional, dan yang terakhir dimensi ruang dan waktu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum